Selesai talak 1 iddahnya. Selesai talak 2 iddahnya. Kemudian rujuk kembali yang kita sebutkan tadi ya, baik setelah iddah atau di masa iddah. Sudah 2 kali, masuk ke 3 kali pernikahan ini. Tiba-tiba terjadi lagi berkelahi, rubah, bom atom meledak, sudah tidak bisa lagi ini. Suami menceraikan istrinya yang ketiga kali. Apa yang terjadi? Maka sang suami bagaimanapun tidak bisa merujuk istrinya. Kecuali, sekali lagi, kalau sudah terjadi perceraian yang ketiga, suami tidak bisa merujuk istrinya itu, baik di masa iddah atau selesai iddah, tidak bisa. Tidak bisa nikah baru, kecuali yang kata orang Banjar, becina buta. Bagaimana becina buta? Istrinya ini harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Menikah dulu. Setelah menikah, dicampuri oleh suaminya yang kedua ini. Dicampuri dulu. Setelah bercampur, ternyata jodohnya nggak panjang. Bercerai lagi dengan suami yang kedua ini. Ya, bercerai lagi dengan suami yang kedua ini. Nah, kemudian selesai iddahnya. Iddah yang dari suami kedua ini selesai. Suami yang kedua ini nggak lagi merujuk-rujuk. Dan juga merujuk-rujuk sampai iddahnya si perempuan ini selesai. Maka yang kelima, suami pertama boleh menikahi istrinya lagi. Itu yang bahasa Banjarnya becina buta. Kita ulangin ya, ini hati-hati nih suami-suami, jangan gampang-gampang kata cerai-cerai, nggak boleh. Ya, bercerai talak 3. Ya, maka kalau suami ingin mengembalikan istrinya sebagai istrinya lagi, syaratnya adalah 1, selesaikan iddahnya dulu, iddah dari talak 3 ini. Kemudian kalau rezekinya ada, sang perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Betul-betul menikah, walaupun tidak di KUA. Setelah menikah umpama terjadi perceraian. Setelah menikah umpama terjadi perceraian, maka selesaikan terjadi perceraian. Perceraian. Setelah bercerai, kemudian selesailah masa iddahnya. Dari suami yang kedua nih ya, bercerai, sampai iddahnya selesai, sang suami yang kedua ini nggak lagi merujuk-rujuk. Nah, setelah selesai iddah yang kedua ini, maksudnya iddah dari suami yang kedua, baru yang kelima, sang suami boleh menikahi istrinya kembali. Ini bahasa Banjarnya becina buta. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada. Nah, itu yang kita katakan jar orang Banjar, ya orang bercerai itu bahantu. Jadi jangan, kalau bisa jangan bercerai lah. Kalau tidak ada bertentangan dengan syariat, tidak ada udzur syar'i, bertahan saja. Walaupun kelakuan istri itu gimana begitu, atau suaminya gimana, bertahan aja. Bertahan di situ. Selama kita bertahan di situ, pahala jalan terus. Nah, bagaimana kalau berjanjian lawan suami yang berdua? Kata suami pertama, aku nyesal, nah tolong nah nikahi biniku dulu jarnya. Nikahi biniku dulu. Barang semalam kah, 2 malam kah? Boleh kan ada? Ya, kata laki-laki ini, ayo menikah, tapi nikahnya nikah siri. Kalau nikah repot. nikah siri umpama. Nah, setelah semalam ya tadi nikah, kemudian disentuh istrinya, arti disentuh maksudnya melakukan hubungan, kemudian dicerai saat itu juga. Boleh kan? Boleh aja. Nah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau perjanjian memakai uang. Nah, aku barin 5 juta. Nikahi biniku jarnya. Nanti itu dicerai. Nah, ini haram hukumnya. Pernikahannya sah tapi haram. Ya, itu ibarat kata apa ya? Nyogok kan?
Ada nggak begitu? Ada juga. Nah, cuman kata ulama yang diharamkan ini kalau disebutkan di akad nikah. Ini ada, memang pandangan ulama itu bermacam-macam. Disebutkan di akad nikah. Ya, kata penghulu PNS atau PNS, penghulu nikah siri. Bukan penghulu resmi, PNS katanya ya. Apa itu penghulu nikah siri? Jadi kami dulu ada kan jadi penghulu. Jadi ada yang sudah pensiun. Apa kerjaan sekarang Pak? PNS katanya. Apa itu PNS? Penghulu nikah siri katanya. Penghulu nikah siri. Sudah dinikahkan sama penghulu. Nah itu. Ada ulama yang mengatakan yang haram itu nikahnya sah tapi haram kalau disebutkan di akad nikah. Umpama nih ya, si penghulu mengatakan saya nikahkan si perempuan ini bernama Fulanah binti Fulan yang bapaknya mewakilkan kepada diriku, maharnya sekian, kemudian dalam jangka waktu sekian, bayarnya 5 juta umpama. Disebutkan di akad nikah itu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan itu yang haram. Artinya yang apa namanya itu, yang pembayarannya disebutkan di akad nikah itu yang haram. Kalau tidak disebutkan di akad nikah itu enggak haram katanya. Ya kong kali kong aja, ya sudah nikahi semalam 2 malam bayar umpama 10 juta. Laki yang bungulnya yang ya bayar, kata orang Banjar tuh apa? Cerai itu bahantu, hati-hati ya. Cerai itu bahantu. Nah, setelah dinikahi, melakukan hubungan, langsung dicerainya, duit dapat, semuanya dapat. La ilaha illallah. Nah, itu hukuman bagi laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3. Nah, mudah dipaham dulu ya. Nah, itu dulu kisi-kisinya. Nanti kita akan lebih jelaskan lebih gampang lagi di dalam masalah yang lain. Nah, Nabi kita bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuk al-muhallil, suami lain yang menghalalkan suami pertama untuk menikahi bekas istrinya yang telah dicerai, talak 3. Wal muhallala lahu, dan suami yang minta dihalalkan, yakni suami pertama. Nah, jadi suami pertama ini memakai joki suami kedua. Kalau ada ibarat seperti itu yang kita sebutkan tadi kasusnya, berbayar-bayar dan sebagainya, maka ini hukumnya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Ya, dilaknat. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, kata ulama kalau ingin menikah maka menikahlah dengan suami yang kedua ini ya. Menikahlah dengan memang keredaan hati, bukan karena ada apa namanya itu? Ada perjanjian dengan suami pertama. Jadi kalau ingin menikah, nikahi saja. Rezekinya umpama dia panjang umurnya pernikahan, alhamdulillah. Kalau enggak panjang dari suami yang kedua, bercerai lagi ya sampai di situ aja rezeki pernikahannya. Nah, jadi yang bertransaksi, berjanji-janjian antara mantan suami pertama dengan joki suami kedua ini, berjanji-janjian, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, cuman di sini para ahli ulama berpandangan macam-macam dengan hadis ini. Nah, yang diharamkan itu adalah kalau seandainya disebutkan di akad nikah. Kalau tidak di akad nikah nggak apa-apa. Nah, macam-macam lah ya. Ada yang mengatakan pokoknya kalau berjanji-janji nggak boleh. Mau di luar akad nikah atau di akad nikah nggak boleh.
Nah, ala kulli hal seperti itu. Ya, siapa tahu ada yang mau membantu. Ala kulli hal. Ketahuan bini yang suami kedua ini, ketahuan bininya lagi, habis lagi hamuk bininya itu. Bercerai, membantu orang untuk menghalalkan, ternyata bini seorang yang jadi terpisah. Ala kulli hal ya, itu hukumnya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah bimbing kita semuanya, anak, istri, suami di antara kita di jalan yang diridhai Allah dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.